Rafael Varane bergabung dengan Manchester United dari Real Madrid pada musim panas 2021. Sebelum itu, ia menghabiskan 10 tahun penuh kenangan dan prestasi di ibu kota Spanyol, termasuk memenangkan 4 Liga Champions untuk Los Blancos. Sebelum hijrah ke Santiago Bernabeu, bek yang menjuarai Piala Dunia bersama Prancis pada 2018 itu memulai karirnya bersama Lens, dan kini ia mengungkap mustahil akan membela klub selain ketiga klub tersebut sampai akhir karirnya. Varane berbicara kepada Geki Magazine, "Saya akan mengakhiri karir saya di Real Madrid, atau di Manchester, atau di Lens. Saya yakin saya tidak akan bergabung dengan klub lain. Tapi soal Madrid, sepertinya sedikit rumit, tak biasanya pemain kembali ke sana. Kemungkinan besar saya akan menyelesaikan karir saya bersama Manchester United atau Lens." Varane telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional, setelah mencatatkan 93 caps untuk Prancis, dan kini mengaku bahwa sudah saatnya ia memikirkan kapan harus mengakhiri karir klubnya. Ia menambahkan, "Semakin mendekati usia 30, semakin Anda memikirkannya. Saya sudah bermain sepak bola semenjak berusia 7 tahun, jadi tentu saja akan ada sedikit kekhawatiran, tapi tidak ada ketakutan. Layaknya semua keputusan besar dalam kehidupan, pensiun membutuhkan pertimbangan yang matang dan akan dilakukan tahap demi tahap." Varane sudah mengoleksi 56 penampilan untuk Manchester United, bahkan membantu mereka mengakhiri penantian 6 tahun memenangi trofi usai menjuarai Piala Liga pada 2023. Ia diharapkan masih bisa berkontribusi di Old Trafford untuk waktu yang lama sebelum gantung sepatu atau memutuskan untuk pulang ke Lens. Rumor perburuan striker baru Manchester United memasuki babak baru. Tim berjuluk Setan Merah itu dilaporkan masih tertarik merekrut Benjamin Sesko. Musim lalu, Sesko menjadi kejutan di Eropa. Sang striker muda menunjukkan performa yang sangat ciamik di skuad RB Salzburg. Ketajaman itu sempat membuat Manchester United tertarik merekrutnya. Namun rumor tersebut sempat mereda karena Sesko sudah resmi pindah ke RB Leipzig di musim panas kemarin. Manchester United ternyata masih tertarik merekrut Sesko. Mereka dikabarkan akan mencoba merekrut sang striker di musim panas nanti. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag selaku manajer Manchester United masih mendambakan jasa Sesko di skuadnya. Ia menilai sang striker punya potensi yang sangat besar. Ia yakin sang striker bisa menjadi salah satu striker terbaik di dunia pada masa depan. Itulah mengapa ia meminta Manchester United untuk terus memantau perkembangan Sesko meski ia sudah pindah ke RB Leipzig di musim panas nanti. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United menjalankan permintaan Erik ten Hag dengan baik. Mereka rutin mengirimkan pemandu bakat mereka ke pertandingan-pertandingan RB Salzburg. Mereka mengamati perkembangan Sesko secara rutin. Sesko baru-baru ini membuat hat-trick dalam jangka waktu 7 menit saja. Performa apik sang striker masuk dalam pantauan Manchester United. Kans Manchester United untuk merekrut Sesko di musim panas nanti masih terbuka lebar. Klausul rilisnya di RB Leipzig dilaporkan hanya berada di kisaran 75 juta euro saja dan angka ini diklaim masih bisa dijangkau oleh Manchester United. Christian Eriksen diatur untuk meningkatkan pemulihannya dari cedera saat ia mencoba untuk setidaknya memainkan beberapa peran di Manchester United menyegel potensi treble. Gelandang Setan Merah itu mengalami cedera pergelangan kaki selama kemenangan Piala FA atas Reading pada Januari. Hal itu memicu kekhawatiran bahwa itu akan mengakibatkan berakhirnya musim perdananya di Old Trafford secara prematur. Namun, pemain internasional Denmark optimis bahwa ia dapat kembali sebelum musim United yang dapat menghasilkan penghargaan lebih lanjut di Piala FA dan Liga Eropa setelah kemenangan Piala EFL mereka akan segera berakhir. "Ya, itu berjalan dengan baik. Saya baru saja mulai berada di luar seperti yang Anda lihat di Instagram dengan sepatu sepak bola," kata Christian Eriksen. "Dan kemudian kami mengambilnya dari sana. Itu adalah langkah selanjutnya. Saya telah berada di gym selama beberapa minggu dan sekarang saatnya melakukan sesi rehabilitasi berikutnya di luar. Saya pikir di awal karir saya akan mengambilnya jauh lebih sulit daripada yang saya lakukan sekarang. Anda belajar nanti bahwa itu hanya bagian dari karir Anda. Terkadang Anda beruntung, terkadang tidak. Dengan yang satu ini khususnya, ketika saya tidak bisa melakukan apa-apa sendiri, ketika seseorang mendatangi saya, pola pikirnya adalah kembali secepat mungkin dengan cara yang sehat, kuat dan tidak mengalami kemunduran," kata Eriksen.
Ada pemain baru yang dikaitkan dengan Manchester United. Setan Merah dilaporkan tertarik membajak Mateo Kovacic dari Chelsea. Kovacic bisa dikatakan salah satu pemain andalan Chelsea. Musim ini ia menjadi starter reguler di lini tengah The Blues. Kontrak Kovacic di Chelsea tersisa 1 tahun lagi. Alhasil ada banyak pembatalan mengenai masa depan sang gelandang. Kovacic berpotensi melanjutkan ekspedisi di Inggris pada musim depan. Manchester United dilaporkan tertarik untuk menggunakan jasanya. Manchester United tertarik merekrut Kovacic karena mereka butuh gelandang baru di tim mereka. Di musim panas nanti, Manchester United terancam kehilangan 2 gelandang mereka. Scott McTominay dan Donny van de Beek dikabarkan bakal mencari klub baru. Situasi ini membuat Manchester United kekurangan gelandang di tim mereka, jadi mereka mulai berburu gelandang baru. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik merekrut Kovacic sebagai solusi jangka pendek di tim mereka. Kovacic sudah teruji di Inggris. Beberapa tahun terakhir ia menunjukkan performa yang stabil di lini tengah The Blues. Itulah mengapa Erik ten Hag menilai gelandang 29 tahun itu bisa memberikan kontribusi yang apik bagi Setan Merah di musim depan. Manchester United bukan peminat tunggal untuk transfer Kovacic. Sejumlah klub top EPL juga berminat pada ex-pemain Real Madrid tersebut. Dua rival Manchester United, Manchester City dan Liverpool dikabarkan akan mencoba merekrut gelandang timnas Kroasia tersebut di musim panas nanti. Sebuah kabar baru beredar mengenai pembelian Manchester United. Sheikh Jassim Al Thani dikabarkan telah memasukkan tawaran keduanya untuk membeli Manchester United. Seperti yang sudah diketahui, Sheikh Jassim adalah salah satu calon potensial pembeli Manchester United. Bankir asal Qatar itu dilaporkan berminat untuk membeli Manchester United dari keluarga Glazer. Sheikh Jassim seharusnya menawarkan tawaran kedua mereka pada tenggat waktu di tengah pekan kemarin. Namun mereka meminta kelonggaran kepada keluarga Glazer untuk sering mengumpulkan tawaran kedua mereka dan mereka mendapatkan kelonggaran itu. Sky Sports melaporkan bahwa Sheikh Jassim telah bergerak. Tawaran kedua pengusaha asal Qatar itu sudah masuk ke meja keluarga Glazer. Menurut laporan tersebut, Sheikh Jassim telah memasukkan tawaran kedua mereka ke keluarga Glazer. Tawaran ini dikabarkan berada di angka 5 miliar pound, namun Sheikh Jassim punya detail menarik dalam tawaran ini. Ia berencana untuk melunasi semua hutang klub jika tawarannya diterima keluarga Glazer, jadi dia optimistis bisa jadi pemilik baru Manchester United. Laporan tersebut mengklaim bahwa tawaran Sheikh Jassim ini masih di bawah angka yang diharapkan keluarga Glazer. Keluarga pengusaha asal Amerika Serikat menginginkan 6 miliar pound untuk penjualan Manchester United. Jadi tawaran Sheikh Jassim itu masih belum memenuhi keinginan mereka. Namun keluarga Glazer dikabarkan mempertimbangkan dengan serius tawaran Sheikh Jassim terutama karena penghapusan hutang tersebut. Saat ini keluarga Glazer yang diwakili Rain Group sedang mengevaluasi semua tawaran yang masuk untuk membeli Manchester United. Dalam waktu dekat ini mereka akan mengumumkan siapa yang akan menjadi pemilik baru Setan Merah. Keputusan meminjamkan Manchester United Amad Diallo ke Sunderland terbukti benar. Dia mendapat menit bermain reguler dan disebut-sebut telah bertransformasi layaknya peran Bruno Fernandes di Manchester United. Amad Diallo tampil cukup bagus pada sesi pramusim 2023 bersama Manchester United. Diallo mencetak 1 gol saat United bermain imbang 1-1 lawan Rayo Vallecano. Namun, dia harus pindah ke Sunderland. Pemain 20 tahun itu dipinjamkan ke klub yang bermain di divisi Championship, satu level di bawah Premier League. Langkah tersebut diambil agar Diallo bermain secara teratur dan berkembang dengan baik. Keputusan itu terbukti tepat. Diallo tampil cukup bagus untuk Sunderland. Sejauh ini, ex-pemain Atalanta mampu mencetak 9 gol dari 29 laga di Championship. Pelatih Sunderland, Tony Mowbray, senang dengan perkembangan Amad Diallo. Salah satu kelebihan pemain asal Pantai Gading itu adalah bisa memainkan banyak peran. Diallo disebut mirip dengan sosok Bruno Fernandes. Saya melihat pertandingan United, saya menyaksikan banyak pertandingan, dan Bruno Fernandes ada di mana-mana, kadang-kadang dari kanan, agak dalam sebagai nomor 10 atau sebagai nomor 8, dia bisa bermain dalam dan menghubungkan lini tengah, buka Mowbray. Amad Diallo adalah tipe pemain yang mirip dengannya, tegas Mowbray. Di tangan Mowbray, Amad Diallo memang telah memainkan banyak peran berbeda. Merujuk pada data Hotskor, Diallo pernah bermain sebagai winger kanan, gelandang serang, dan penyerang tengah.
Bahkan menurut Mowbray, Diallo juga bisa bermain sebagai gelandang tengah. Amad Diallo telah menunjukkan performa yang apik di Sunderland, hal tersebut tentu membuat masa depannya bersama Manchester United lebih cerah. Diallo diprediksi akan masuk dalam rencana Erik ten Hag musim 2023 nanti. Erik ten Hag telah menunjukkan bahwa dia memberi tempat untuk pemain muda di tim utama United. Manajer asal Belanda itu telah membuktikannya pada kasus Alejandro Garnacho, Facundo Pellistri, dan Kobbie Mainoo.